Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah. Agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terima kasih saudaraku sudah dukung program ini dengan setia. Kiranya Tuhan yang membalas apa yang saudara lakukan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang ibu disebut akrab Ibu Lucy. Beliau menyaksikan pertobatannya, percaya Yesus, menerima Yesus karena pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh seorang Habib. Jadi Ibu Lucy ini bertanya kepada Habib yang katanya keturunan Arab. Pertanyaannya adalah, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Lalu yang membuat Ibu Lucy ini tidak bisa terima jawaban Habib ini tadi adalah, ya sudah, dari sononya sudah begitu. Jadi semacam tanda kutip, nggak usah dipermasalahkan. Ya memang kayak gitu isinya katanya. Ya, mendoakan Nabi Muhammad, begitulah singkat atau praktisnya begitu ya. Kita lihat dulu ya, saudaraku, cuplikan lengkapnya supaya tidak gagal paham. Ini dia. Itu dibohongin. Lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini, karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab mah masih bego banget. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini, seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu, saudara. Gak bisa jawab Habibnya. Oh iya ya Lucy, enggak, saya salah apa enggak nih? Saya baca soalnya kan pada saat itu nggak bisa searching ya. Ini saya baca begini, saya bawa itu. Oh iya ya Lucy ya. Ah sudahlah. Dari sananya memang kayak gitu katanya. Nah itulah yang kadang-kadang membuat bodoh saudara-saudara kita. Pada saat kita bertanya, mereka jawabannya ya udahlah dari sononya begitu, nggak usah diganggu gugat katanya. Saya tidak puas sampai sekarang, saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Siapa yang menciptakan sholat? Dan semakin tahun demi tahun saya lampaui, akhirnya saya menyerah, saudara. Dengan kebebalan saya, dengan kesombongan saya nyerah, saya bilang, enough Tuhan. Sekarang saya percaya bahwa Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sembah, saya puji bertahun-tahun, puluhan tahun. Saya sudah mengenal Engkau ya Allah di dalam nama Yesus, di dalam nama Isa alaihissalam. Nah, pada kesempatan ini saya tidak mau menanggapi mengenai sholat tadi. Ya, siapa yang menciptakan sholat? Ya, bagi saudara yang bisa jawab siapa yang menciptakan sholat, silakan isi di kolom komentar. Ya, silakan. Pendapat saudara akan saya baca. Barangkali bisa jadi referensi buat saya secara pribadi.
Nah, hanya saja yang mau saya tanggapi adalah terkait dengan seorang Habib katanya nggak bisa jawab mengenai pertanyaan Ibu Lucy tadi. Benarkah tidak bisa jawab? Ya, seperti saya singgung tadi. Atau memang ya menggunakan bahasa praktis, ya sudah, itu bukan hal yang paling penting, mungkin begitu. Nah, saya ingin hal ini dimaknai gitulah, atau diambil hikmahnya, ya, khususnya untuk kami, ya. Ini jadi pelajaran, walaupun kita beda agama gitu, ya, tapi ini pelajaran penting, ya. Seorang ustadz atau seorang habib tidak bisa jawab pertanyaan, itu sebenarnya nggak baik, gitu ya. Ya, terlepaslah dengan pernyataan saya tadi, apakah benar-benar tidak bisa jawab atau sebenarnya bisa jawab tapi nggak mau jawab, gitu ya. Ini masalah sebenarnya. Ada orang bertanya, siapa yang menciptakan sholat, begitu, tapi ya sudah, dari sononya sudah begitu gitu. Nah, kalau dalam kalangan Kristen ini pelajaran buat kita. Ya, hikmahnya adalah siapapun nanti bertanya, ya, jemaat saudara, ya, atau anak rohani saudara, atau adik rohani saudara, atau siapapun yang bertanya mungkin tentang kekristenan yang biasanya melingkupi tentang Allah Tritunggal, mungkin tentang Yesus Kristus disalib, mengapa dia harus disalib, ya kan? Siapa yang diajak Tuhan Yesus berdoa, gitu ya, atau kepada siapa dia berdoa. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang harus bisa kita jawab, gitu loh. Dan banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh jemaat atau siapa saja, ya, atau mungkin dari agama lain kepada kita orang Kristen, ya. Belajar dari Habib tadi, ya, kita harus belajar, gitu loh. Kita harus belajar dan harus bisa jawab apapun pertanyaannya, ya. Dan pastikan si penanya ini puas, ya, mendapatkan jawaban ini, ya. Jangan sampai jawaban, ya sudah, dari sononya sudah begitu, ya sudah, kamu nggak usah banyak tanya, ya sudah, lakukan saja. Itu nggak boleh. Nah, ternyata itu fatal. Gara-gara itulah Ibu Lucy ini memutuskan untuk pindah keyakinan, ya. Ini bahaya sekali. Orang yang tidak terpuaskan dengan jawaban, ya, atas pertanyaannya, itu bisa banting setir seperti Ibu Lucy ini. Gara-gara tidak dijawab dengan baik, akhirnya dia pindah keyakinan menjadi Kristen, ya, seperti itu. Ya, memang ini jalan Tuhan, ya, untuk dia, ya. Untuk Ibu Lucy selamat masuk dalam tubuh Kristus, ya. Ibu menemukan kebenaran, tapi buktikan menjadi berkat bagi sesama, ya. Jangan sampai katanya sudah Kristen, percaya Yesus, tapi tidak menjadi berkat, ya. Saya berdoa supaya imannya kuat, begitu. Nah, bagi kita semua yang rohaniawan, sama seperti Pak Habib tadi, jangan sampai meremehkan pertanyaan jemaat atau siapapun itu terkait dengan iman kita. Selama dia ingin mencari kebenaran, harus jawab dengan tulus, ya. Saya rasa Ibu Lucy bertanya seperti itu ingin mencari kebenaran, tetapi dia tidak menemukannya, ya. Saya pikir itu saja, ini pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik dari permasalahan ini, ya. Terlepas dari siapa yang menciptakan sholat, itu saya tidak mau urus. Oke, saya hanya ambil dari segi makna atau hikmah. Kita harus jawab dengan baik apapun pertanyaannya, karena ini berkaitan dengan iman seseorang. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive